Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi strategi e-bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Anggita Firunija Cahdiana. Saya Muhammad Rizal. Saya akan menjelaskan pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis adalah cara-cara dalam mendukung arah yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. Cakupan strategi bisnis adalah ekspansi, geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, likuidasi, dan joint venture. Selanjutnya, tingkatan strategi e-bisnis. Tingkatan strategi e-bisnis ini ada 3. Yang pertama, tingkatan korporasi, tingkatan bisnis, tingkat fungsional. Yang pertama, tingkat korporasi merupakan strategi e-bisnis yang berupaya menentukan bisnis yang seharusnya dilakukan oleh seorang korporasi. Ciri-cirinya berorientasi pada nilai, unsur fleksibilitas yang sangat tinggi, jangka waktu lebih panjang, prioritas pada pertumbuhan perusahaan, konseptual, dan tersentralisasi. Selanjutnya, yang kedua, tingkat bisnis. Strategi e-bisnis berupaya menentukan suatu korporasi bersaing dalam setiap bisnisnya. Ciri-cirinya resiko rendah, keuntungan rendah, setiap keputusan ada mediasi, biaya rendah, membuat keputusan dan memberi pandangan tentang saluran distribusi, lokasi pasar, wilayah pabrik, dan segmentasi pasar. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat fungsional, di mana strategi e-bisnisnya mengoptimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai terbaik untuk kebutuhan pelanggan. Ciri-cirinya jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, beresiko rendah, keputusan diterapkan pada aktivitas yang sedang berjalan, keputusan melibatkan masalah operasional dan berorientasi pada aktivitas. Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaan yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, perilaku konsumen yang harus dipertimbangkan dalam manajemen strategi. Yang pertama, keingintahuan terhadap tren baru. Yang kedua, keinginan melakukan perbandingan. Yang ketiga, keinginan meneliti. Dan yang keempat, keinginan menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi e-bisnis. Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Dalam perencanaan suatu e-bisnis dibutuhkan susunan rencana yang digunakan selama pengembangan sistem yang akan digunakan. Yang kedua, pembangunan secara bertahap. Implementasi e-bisnis dalam suatu usaha yang sebelumnya belum menerapkan e-bisnis harus dilakukan secara bertahap dan tidak langsung. Yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, implementasi e-bisnis ada yang beriringan berjalan dengan sistem lama. Yang keempat, pemilihan teknologi yang tepat. Tidak semua perusahaan membutuhkan ERP, CRM, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyiapan sumber daya. Dan yang terakhir, pengembangan diserahkan pihak ketiga. Selanjutnya, tahapan penyusunan strategi e-bisnis. Yang pertama, ada analisis persaingan industri. Pada fase ini, aspek yang ditekankan terletak pada pengujian kontribusi potensial internet dan teknologi yang ada terhadap bisnis. Hasil spesifik pada fase ini yaitu analisis perusahaan dan proporsi nilai, kompetensi inti, peramalan, dan analisis kompetitor atau pesaing. Yang kedua, ada perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan kegiatan pengembangan strategi untuk mengeksploitasi peluang dan pengelolaan ancaman dalam suatu lingkungan bisnis dari sisi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, ada implementasi strategi, merupakan pengembangan terinci perencanaan jangka pendek untuk melaksanakan proyek yang disetujui pada formulasi strategi. Dan yang keempat, ada penilaian ulang strategi atau evaluasi dan pengendalian.
yang merupakan kegiatan evaluasi kemajuan matriks e-commerce secara berkelanjutan menuju tujuan strategi perusahaan, perolehan tindakan korelasi dan reformulasi strategi apabila diperlukan. Analisis strategi bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama, analisis eksternal adalah proses perencanaan strategi bisnis yang mengkaji faktor-faktor eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan kerja, dan analisis lingkungan sosial. Yang kedua adalah analisis internal, adalah proses perencanaan strategi bisnis yang mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Contohnya, analisis struktur, analisis budaya, dan analisis sumber daya. Selanjutnya, alat dan teknik perencanaan strategi e-bisnis. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini sangat kita ketahui di bidang perekonomian. Analisis SWOT ini adalah suatu metodologi yang menyurvei peluang dan ancaman eksternal serta hubungan keduanya dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kedua ada Balance Scorecard atau BSC, adalah suatu alat manajemen yang menilai progres organisasional menuju tujuan strategis melalui pengukuran kinerja pada sejumlah area yang berbeda. Yang ketiga ada Competitor Analysis Grid, adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini maupun pesaing potensial. Dan yang keempat ada Scenario Planning atau analisis skenario atau perencanaan skenario, adalah metode perencanaan strategis yang digunakan beberapa organisasi untuk membuat perencanaan yang fleksibel. Tahapan perencanaan strategi sistem informasi e-bisnis. Perencanaan strategi perusahaan. Ketika perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya menjadi komite eksekutif, seluruh anggota kelompok inilah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan strategi perusahaan. Yang kedua ada perencanaan strategis area bisnis. Ketika para eksekutif menjalankan perencanaan strategis secara utuh, mereka melihat bahwa setiap area bisnis perlu mengembangkan perencanaan strategisnya. Perencanaan area bisnis menyediakan rincian bagaimana area-area bisnis tersebut akan menunjang keberhasilan perusahaan apabila dilaksanakan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, faktor keberhasilan dan kesalahan penerapan e-bisnis. Yang pertama, faktor keberhasilan itu ada konten. Konten merupakan presentasi yang efektif dari produk atau jasa. Yang kedua, nilai kegunaan. Nilai kegunaan yang menjadi faktor keberhasilan e-bisnis merupakan nilai kegunaan dari situs web yang digunakan dalam penerapan e-bisnisnya. Yang ketiga ada kualitas kontrol, merupakan penilaian sejauh mana organisasi telah mendefinisikan proses yang mereka kelola. Yang keempat ada interaksi. Interaksi merupakan hubungan dengan antara produsen dengan pelanggan atau konsumen. Yang kelima ada komunitas, merupakan sarana untuk membangun hubungan dengan kelompok-kelompok konsumen atau organisasi seperti reseller. Terus yang keenam ada sensitivitas harga. Sensitivitas harga ini untuk menghadapi persaingan harga antara produk pesaing yang ada di internet. Yang ketujuh ada brand image, merupakan kemampuan untuk membangun sebuah nama merek dagang yang kredibel untuk e-commerce. Yang kedelapan ada komitmen, yang merupakan sebuah motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Yang kesembilan ada kemitraan, merupakan faktor keberhasilan di mana sebuah usaha e-commerce menggunakan kemitraan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Yang kesepuluh proses perbaikan, di sini itu indikatornya sejauh mana perusahaan dapat berubah dan mengotomatisasikan proses bisnis. Dan yang ke-11 ada integrasi, penyediaan hubungan antara sistem teknologi informasi dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses.
Begitupun ada faktor kesalahan yang merupakan lawan dari faktor keberhasilan. Yang pertama ada tidak adanya komitmen, yang kedua ada tidak mengikuti perubahan manajemen, yang ketiga tidak profesional, yang keempat buruknya infrastruktur, dan yang kelima tidak selarasnya strategi IT dengan perusahaan. Yang keenam masalah keamanan transaksi, yang ketujuh kurangnya dukungan finansial, yang kedelapan belum adanya keamanan, yang ke-10 menggunakan target jangka pendek, yang ke-11 waktu kurang pas, yang ke-12 kurangnya kreativitas, dan yang terakhir ambisi yang berlebihan. Analisis pesaing dalam strategi bisnis. Yang pertama, kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, ada saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Yang keempat, ada promosi yang dijalankan. Dan yang terakhir, ada rencana kegiatan pesaing ke depannya. Selanjutnya, strategi yang bisa digunakan dalam menghadapi pesaing. Yang pertama ada strategi produk. Ini ditujukan untuk memberikan pemuas kebutuhan terhadap konsumen. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi produk serta pelayanan yang menyertainya. Strategi penetapan harga ini ditujukan untuk membedakan penawaran produk dengan pesaing. Yang ketiga ada strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong adanya permintaan konsumen. Nah, strategi promosi ini ditujukan untuk mendorong adanya permintaan konsumen melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif terhadap konsumen. Dan yang keempat ada strategi distribusi. Strategi distribusi ini ditujukan untuk meningkatkan penyerahan barang dari produsen ke konsumen. Kesimpulan dari materi kita yaitu strategi bisnis merupakan elemen penting yang berupa cara-cara perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. Strategi bisnis bisa dilakukan dari beberapa analisis baik eksternal maupun internal, diantaranya analisis lingkungan, analisis pesaing, analisis sumber daya, dan seterusnya. Selain itu, strategi bisnis harus selalu dilakukan evaluasi atau penilaian ulang dari berbagai komponen sehingga perusahaan bisa secepatnya mengatasi masalah di perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.